Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna, NIM 1914-241 dari jurusan Perpajakan Syariah kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Ibu Yani selaku dosen mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja dampak atau imbas dari pandemi terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Baik, langsung saja ya ke dampak yang pertama, yaitu kurangnya pemasukan pembiayaan kredit yang pertama, atau yang biasa disebut dengan DPK, yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini merupakan dana pihak ketiga ini dapat diartikan secara sederhana yaitu dana yang berasal dari nasabah yang menghimpun dana, menabung dalam bentuk giro, deposito, dan lain-lain. Dana pihak ketiga ini merupakan aset terbesar dalam suatu perusahaan perbankan karena hampir 50% asetnya itu berasal dari dana pihak ketiga ini. Nah, mengapa dana pihak ketiga ini bisa menurun gitu pemasukannya? Apa kaitannya dengan COVID? Karena dana pihak ketiga ini akan menurun jikalau pendapatan si nasabah juga menurun. Misalkan si nasabah ini bekerja di suatu perusahaan, perusahaannya itu mengalami masalah lah karena adanya COVID ini. Kemudian si nasabah ini terhadap gajinya itu diturunkan misalkan. Nah, otomatis pendapatan juga menurun kan. Kalau pendapatan menurun, si nasabah ini juga nanti nabung ke banknya atau melakukan penghimpunan dana ke banknya juga akan berkurang gitu. Nah, jadi itu sebab keterkaitan antara COVID dengan masalah yang terjadi di bank. Sebenarnya tidak berdampak secara langsung gitu, tapi berdampak secara tidak langsung. Namun tetap saja pendampakan. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu apa solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang diakibatkan oleh COVID-19 tersebut. Yang pertama yaitu bank tidak boleh memberikan pembiayaan kecuali kepada sektor yang masih dianggap aman. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian terhadap perbankan syariah dan demi kelangsungan suatu perusahaan perbankan syariah tersebut ke depannya. Nah, yang kedua yaitu bank harus mengetahui kelebihannya di bidang pembiayaan apa. Misalkan Bank BRI mempunyai kelebihan di bidang pembiayaan UMKM. Itu tuh ditiru oleh Bank Mega. Misalkan Bank Mega tersebut tidak mampu seperti Bank BRI, tapi malah mereka hancur karena memaksakan untuk melakukan pembiayaan UMKM tersebut. Intinya itu kita harus fokus kepada kelebihan yang ada pada suatu perbankan tersebut. Istilahnya itu berperang di medan perang yang kemungkinan kita akan menang, yang berperang di medan perang yang kemungkinan kita akan kalah. Nah, terus yang selanjutnya itu solusi yang harus diterapkan itu seperti yang terdapat dalam POJK nomor 11 garing POJK titik 03 garing 2020, yaitu restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu seperti contohnya itu pengurangan dana angsuran. Jadi angsuran nasabah itu dikurangi, misalkan yang tadinya 10 juta dikurangi menjadi 8 juta. Yang kedua yaitu menambah jangka waktu angsuran. Contohnya misalkan si nasabah A diberikan waktu angsuran 5 tahun. Nah, oleh perbankan sendiri diperpanjang menjadi 10 tahun. Mengapa? Karena kan si nasabah tersebut sedang terdampak oleh pandemi tersebut. Nah, pasti mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendapatan tersebut gitu untuk membayar angsuran tersebut. Oleh karena itu, bank harus melakukan restrukturisasi. Nah, apa tujuan dari restrukturisasi tersebut? Itu untuk membuat para nasabah itu nyaman agar mereka bertahan dan tidak pindah ke bank lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau yang dapat saya sampaikan, dan mungkin itu saja yang dapat saya jawab dan saya sampaikan terhadap pertanyaan UTS dari Bu Yani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.